Salam Sekapsa Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Sekapsa pada mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital kelas 10 semester genap. Hari ini kita akan membahas merancang dokumen tahap praproduksi. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pelajar Sekapsa kelas 10 semua program keahlian. Hari ini pelajaran simulasi komunikasi dan digital membahas pada KD 312 yaitu merancang dokumen tahap produksi. Kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, kompetensi inti dan kompetensi dasar hari ini adalah 312 merancang dokumen tahap praproduksi. Kemudian pada program keterampilannya yaitu membuat dokumen tahap praproduksi. Apa yang dimaksud merancang dokumen tahap praproduksi? Tahap praproduksi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Tahap ini selalu dilakukan oleh para sutradara atau kalian yang ingin membuat sebuah sajian multimedia, misalnya berupa video, maka tahap-tahap ini harus dipatuhi karena merupakan satu metodologi di dalam penyajian sebuah produksi multimedia. Itu mulai dari menyajikan sinopsis, membuat naskah, dan storyboard. Tahap-tahap pada dokumen praproduksi ada beberapa hal, yaitu yang pertama menentukan konsep atau ide konsep. Kemudian yang kedua menentukan desainnya, bagaimana untuk bentuk daripada hasil produk yang akan kita buat. Kemudian merencanakan produksi. Kita mulai dari perencanaan pembuatan naskah, sinopsisnya, kemudian storyboardnya bagaimana. Itu ditulis oleh seorang sutradara di dalam perencanaan produksi. Kemudian menekankan pada dokumentasinya, yaitu mulai dari perekaman, mulai dari persiapan alat dan bahan, mulai dari persiapan pelaporan, itu ada dokumentasinya. Kemudian melakukan pembentukan tim atau assemble tim. Tentunya kita bekerja dalam bentuk tim, tidak bisa di dalam pengambilan gambar, video, dan sebagainya kita lakukan sendiri. Tentunya kita harus punya teamwork yang harus diberikan time schedule sistem kerjanya. Teamwork jalan, kita bisa melakukan pembuatan rancangan desain atau building prototype. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, di dalam membuat rancangan desain ini tentunya dalam bentuk apa model daripada produk yang akan kita buat. Jadi kita harus menyiapkan mulai dari sinopsis seperti tadi, yaitu naskah, kemudian storyboardnya. Setelah melakukan proses produksi, tentunya kita harus ada evaluasi, yaitu pada penyempurnaan. Ini tahap berat. Penyempurnaan adalah nanti melakukan pengecekan mulai dari perbaikan gambar, mulai dari bagaimana sistem suaranya, banyak noise atau tidak. Nanti di sini ada pengeditan itu. Setelah penyempurnaan, kita melakukan tahap terakhir, yaitu penandatanganan kontrak dan pelaporan pembiayaan. Nah, ini dari semua tahap-tahap tadi tentunya ada sistem kontrak dengan orang lain, kemudian mungkin ada pembiayaan yang dikeluarkan.
anak-anakku sekalian, di dalam menentukan konsep atau ide bisa kita lakukan, yaitu dengan menentukan konsep itu merupakan suatu realisasi dari pemikiran dasar dan gagasan awal yang bertujuan untuk menuangkannya di dalam visual audio. Mungkin ide awal yang kita angkat adalah tema. Kemudian pada tahap ini ditentukan juga apa judul, target audiensnya apa, kemudian gaya yang ingin kita tampilkan bagaimana, kemudian bagaimana pangsa pasarnya. Kita juga melihat ke sana, kemudian perkiraan kebutuhan biaya dan rencana kerjanya. Jadi ada time schedule-nya, tidak boleh ngawur atau tidak boleh sembarangan. Karena kan konsep visual audio multimedia yang akan kalian produk harus memiliki nilai jual. Pada langkah berikutnya yaitu menginjak desain. Apa itu desain? Desain merupakan proses pengumpulan data dan fakta yang relevan, yaitu berupa image, bisa audio, bisa video, dan lain-lainnya. Jadi semua dalam konsep perancangan produksi yang akan dilakukan. Pada langkah ini ditentukan bentuk isi cerita yang ingin ditampilkan. Misalnya kalau kalian akan membuat sebuah tayangan berupa iklan, ya tentukan iklan itu nanti sasarannya apa, kemudian bagaimana rencana kerjanya, kemudian pangsa pasarnya bagaimana. Yang paling utama adalah sasaran audiensnya. Harus bisa mengena, kalau tidak ya kita tidak bisa mendatangkan keuntungan. Itu setelah kalian dikumpulkan berupa video, animasinya, kemudian gambarnya bagaimana, soundnya bagaimana. Setelah itu kalian lakukan proses produksinya, maka tujuan daripada pembuatan desain iklan yang sudah kamu rencanakan bisa dilakukan. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan tahap membuat konsep kerja terhadap apa yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan perencanaan produksi, langkah-langkah yang dilakukan adalah pembuatan Story Content Outline atau SCO. Perinciannya berupa anggaran produksi, jadwal kerja, kebutuhan peralatan, pembentukan anggota tim yang akan bekerja, kemudian melakukan langkah evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya bagaimana. Nah, ini masuk pada tahap perencanaan produksi. Pada tahap dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah tahap pengumpulan semua jenis data, baik teks, video, image maupun audio. Semua harus terdokumentasikan. Jadi mulai kalian merencanakan sinopsisnya, mulai merencanakan naskahnya, sampai pembuatan storyboard. Ini harus terdokumentasi. Tidak kalah pentingnya adalah membentuk tim atau tim kerja yang harus kita kompakkan supaya nanti tujuan daripada pembuatan produksi video misalnya atau produksi iklan harus tercapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Jadi membentuk tim melalui pembentukan anggota tim bisa melakukan seleksi dengan kebutuhan produksi yang diharapkan. Adapun kebutuhan tim yang harus kalian lakukan ada 16 orang atau 16 jenis tugas. Yang pertama adalah desainernya, kemudian produsernya,
kemudian desainer tekniknya, karena ini penting, teknik-teknik bila terjadi trouble pada alat dan sebagainya, nanti desainer teknik ini yang akan mengarahkan. Kemudian artis direkturnya, art director. Setelah itu yang kelima adalah audio producer, ya ini yang bagian syuting noise daripada suara atau audio yang dihasilkan, ada noise atau tidak. Nanti di sini audio producer ini yang akan menyeleksi. Kemudian penulis ini menuliskan naskah. Kemudian editor, di mana editor ini adalah mengedit hasil gambar yang dihasilkan. Kemudian grafik artis, kemungkinan perlu penambahan animasi dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada lagi kameramen, ini tukang syutingnya, yang bagian men-syuting, men-shoot saat adegan berlangsung. Kemudian programmer, ini merencanakan kebutuhan dan sebagainya. Kemudian pencipta lagu, siapa tahu kalian di dalam membuat tayangan audio atau tayangan video ada butuh suara-suara pendamping. Kemudian konten spesialis, yaitu spesialis yang biasa menganalisis isi daripada video. Kemudian 13 technical assistant, yaitu asisten daripada tekniknya. Kemudian asisten produksi juga ada. Kemudian right and researcher. Kemudian yang terakhir adalah pengacara. Nah, pengacara ini nanti berhubungan dengan kontrak kerja, pembiayaan, dan sebagainya. Pembuatan rancangan desain adalah tahap dasar rancangan yang harus diperlihatkan untuk dilakukan tes dan ditentukan layak atau tidaknya produk ini dihasilkan atau diproduksi. Keputusan ini diambil oleh pimpinan produksi. Selanjutnya, proyek ini harus dapat dibuktikan keasliannya, tidak menjiplak, karena akan berurusan dengan undang-undang hak cipta. Bila kalian melakukan konten penjiplaan atau plagiat, maka kalian akan berurusan dengan undang-undang hak cipta. Tujuannya jelas, itu agar produk mempunyai kekuatan hukum yang menyatakan produk tersebut baru dan tidak meniru atau menggunakan hak cipta orang lain. Nah, ini sangat amat penting karena sekarang di Indonesia sudah berlaku undang-undang hak dan intelektual. Tahap penyempurnaan. Penyempurnaan akan kalian lakukan merupakan proses evaluasi dari beberapa tahap sebelumnya. Ketika masuk pada bagian ini, semua tahap yang dilakukan sebelumnya harus sudah benar-benar jelas dengan melalui kontrol dan koreksi pada tiap-tiap bagiannya. Diharapkan setelah tahap ini tidak ada lagi kesalahan atau kekurangan yang terjadi. Jadi tinggal meluncurkan saja bila produknya sudah dianggap selesai. Nah, ini yang paling akhir adalah penandatanganan kontrak. Jadi dalam sistem kontrak, di dalam penyempurnaan daripada semua evaluasi, tentunya ada penandatanganan kontrak, kontrol, dan lain-lainnya, supaya setiap komponen kerja yang ada di dalam proses produksi tersebut tidak berjalan dengan semaunya sendiri. Jadi sesuai dengan time schedule yang sudah ditentukan. Demikian tadi itu tahap-tahap tahap praproduksi. Nah, sekarang bagaimana penyiapan sinopsis, naskah, dan storyboardnya? Ini dokumen praproduksi yang perlu kita siapkan sebenarnya adalah sinopsis, naskah, dan storyboard. Sinopsis itu apa tuh? Apa itu sinopsis? Sinopsis adalah pemendekan sebuah cerita atau karya tulis. Contohnya novel. Jadi kalian pernah membaca novel atau mungkin cerpen, nah itu bisa masuk pada kategori sinopsis. Sinopsis juga
bisa dianggap sebagai ringkasan sebuah naskah atau ringkasan isi buku. Sinopsis ini biasanya menggambarkan detail naskah dari awal sampai akhir. Di dalam sinopsis terdapat keindahan bahasa, dialog, dan ada dialog yang dihilangkan. Kemudian ada ilustrasinya. Jelas fungsi sinopsis yaitu menyajikan sebuah cerita atau karya yang panjang menjadi sebuah cerita yang pendek. Itu adalah fungsi sinopsis. Kemudian masuk pada ulasan naskah. Naskah merupakan teks yang berisi gambaran yang akan dibuat atau tampil di layar. Ini sangat penting, jadi nanti naskah biasanya dipersiapkan bersamaan dengan storyboard. Apa yang kamu gambarkan di dalam storyboard biasanya kalian tulis berupa dalam bentuk naskah. Ini langkah-langkah mungkin, kemudian urutan adegan dan sebagainya. Tujuannya agar seluruh pendukung dalam pembuatan video paham setiap rinci dari video jalan cerita yang akan disampaikan. Hal yang dilakukan penulis naskah itu adalah satu, merumuskan ide-ide, kemudian membuat riset, setelah itu menuliskan outline-nya, kemudian menuliskan sinopsisnya, setelah itu penulisan treatment, kemudian melakukan review naskah. Di naskah ini diteliti benar sesuai jalan ceritanya sudah sesuai atau belum dengan ide yang atau gagasan yang kita buat di awal. Kemudian baru finalisasi naskah yang dibuat. Nah, ini sedikit pengertian tentang naskah. Tahap dokumen praproduksi yang kalian harus siapkan yaitu membuat storyboard. Anak-anakku sekalian, pelajar Sekapsa kelas 10 semua kompetensi keahlian, storyboard merupakan bentuk sketsa gambar yang sudah dibuat secara berurutan. Jadi seperti halnya kalian membuat cerita cerpen namun dalam bentuk gambar. Nah, melalui storyboard inilah seluruh produksi dan dalam video tersebut dapat melihat alur cerita yang akan dibuat. Karena sudah disajikan dalam bentuk visual gambar, biasanya orang tidak paham pun akan melihat dan bisa membaca. Ini urutannya bagaimana ceritanya. Misalnya kalian akan membuat sebuah iklan sampo, urutannya bagaimana? Dalam bentuk visual gambar. Entah itu visual gambarnya jelas atau hanya berupa karton, tapi yang jelas itu merupakan gagasan secara visual dan harus kalian buat dalam bentuk kreativitasnya ada, karena merupakan penyampaian pesan. Storyboard dapat ditambahkan arah-arah gerakannya. Dalam storyboard juga kalian bisa membantu urutan-urutan adegan. Di dalam storyboard kalian bisa memberikan tambahan informasi lebih berupa huruf yang sudah kalian beri warna sehingga bisa ada bedanya. Nah, ini contoh daripada storyboard. Misalnya di sini ada storyboard berupa pembuatan iklan. Yaitu bagaimana urutan pertama, kemudian ada adegan selanjutnya, kalian baca searah jarum jam. Maka cerita atau urutan adegan yang harus diambil pada saat syuting harus sesuai dengan storyboard yang sudah dibuat. Istilah-istilah yang biasa tertulis pada panel storyboard yaitu satu, adegan atau scene, disingkat SC, kemudian ada kalimat cut. Nah, nomor pengambilan gambar berdasarkan bidikan kamera. Biasanya kalau cut, nah itu kita berhenti, kemudian ada action. Nah, ini berarti kita mulai
pengambilan. Kemudian ada PN, yaitu panel yang mempunyai tujuan yang sama. Kemudian BG atau background. Kemudian ada durasi, perkiraan lama waktu dalam pengambilan adegan. Setelah itu dialog atau narasi, berisi dialog tokoh atau narasi adegan. Mungkin bisa memasukkan efek. Di dalam storyboard ada tulisan efek, berarti di situ nanti para editor harus memasukkan efek. Kemudian ada catatan, mungkin catatan-catatan yang perlu diperhatikan pada saat pengambilan gambar atau visual. Kemudian layout, yaitu petunjuk gerak sebagai rincian storyboard bila diperlukan. Nah, demikian tadi sedikit pengertian daripada sinopsis, naskah, dan storyboard. Nah, anak-anakku sekalian, pada slide terakhir, yaitu tugas kalian, coba diperhatikan untuk tugas yang pertama adalah uraikan dengan singkat tujuan dibuatnya sinopsis. Jadi kalian uraikan sesuai dengan bahasa kalian, singkat saja, tidak usah terlalu panjang. Kalian bisa browsing di Google atau di buku-buku, atau kalian membaca literatur yang lain, apa tujuan dibuatnya sebuah sinopsis. Kemudian yang kedua, uraikan dengan singkat tujuan dibuatnya naskah. Silahkan dengan cara yang sama kalian cari. Kemudian yang ketiga adalah uraikan dengan singkat tujuan dibuatnya storyboard. Coba di dalam menjawab kamu perhatikan petunjuknya. Jawaban boleh ditulis atau diketik. Jangan lupa tuliskan nama lengkap, nomor absen, dan kelas. Kemudian kirim ke Google Classroom. Demikian tadi bahasan kita mengenai merancang tahap dokumen praproduksi. Bila ada yang tidak berkenan atau mungkin ada kalimat-kalimat yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai merancang dokumen tahap praproduksi untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya, industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.